Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek bekerjasama dengan DPR RI menggelar workshop pendidikan bertajuk Sosialisasi Kurikulum Merdeka dalam rangka pemulihan pembelajaran di Hotel MG Setos, Kota Semarang pada Sabtu 17 Desember 2022. Acara tersebut bertujuan untuk mendorong guru dan orang tua untuk ikut berperan dalam kurikulum Merdeka Belajar. Acara yang diikuti oleh para kepala sekolah dan guru tingkat SMP se-Kota Semarang tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Uswatun Hasanah serta Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Zulfikri Anas. Pembicara dalam acara tersebut yakni Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah Darmadi dan Pemerhati Pendidikan Muhammad Aulia Syahidin. Sosialisasi kurikulum merdeka ini sebenarnya kan sudah dilakukan sejak lama, hanya pada saat ini lebih pada pemantapan dan hadirnya Komisi 10 DPR RI untuk ikut memantau implementasi kurikulum merdeka. Nah, di Jawa Tengah ini sudah lebih dari 98% itu sudah menggunakan kurikulum merdeka. Butuh sebuah kontrol baik di jenjang SD, SMP, SMA ya. Nah, semuanya harus dilakukan pengontrolan karena ada banyak perubahan, utamanya bagaimana signifikansi pada tataran diferensiasi pendidikan yang berpihak pada murid. Kita tekankan esensi dari kurikulum merdeka itu karena mengutip Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu memerdekakan manusia secara lahir dan batin. Artinya dengan pendidikan ini anak-anak akan kita merdekakan dari kebodohan, kemiskinan dan sebagainya yang berlaku yang tidak baik gitu kan. Nah, untuk memerdekakan anak-anak itu ya guru-guru kita merdekakan juga. Kurikulum kita kita rampingkan kontennya, tidak terlalu banyak. Kemudian proses administrasinya juga lebih kita sederhanakan sehingga guru lebih banyak fokus ke memperhatikan anak per anak, per individu anak gitu. Karena janji kita di kurikulum merdeka ini adalah memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada setiap peserta didik untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia. Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti menyampaikan di sela kegiatan workshop pendidikan tersebut, 3 hal yang berperan penting dalam pendidikan anak-anak diantaranya sekolah, orang tua, dan lingkungan. Setiap peran tersebut diharapkan harus memiliki porsi yang sama. Ada 3 stakeholder yang berperan penting di dalam pendidikan anak-anak kita. Yang pertama sekolah tentu saja, yang nomor 2 orang tua, yang ketiga adalah lingkungan. Ya. Setiap peran itu harus sama. Sekolah sama pentingnya dengan keluarga. Keluarga pengaruhnya juga sama pentingnya dengan lingkungan. Jadi misalnya di sekolah pendidikannya sudah baik, kurikulumnya sudah sesuai dengan tantangan kebutuhan zaman, tetapi kalau keluarga dan lingkungan tidak mendukung, sampai di rumah anak-anak juga lupa atau malah bingung. Kurikulum Merdeka Belajar itu menuntut peran yang sangat besar dari orang tua untuk kembali ikut mendidik anaknya di dalam waktu-waktunya bersama keluarga dan lingkungan. Jadi kalau di sekolah itu dalam 24 jam anak-anak itu hanya berada mungkin 3-4 jam, waktu yang lainnya itu dia bersama keluarga. Maka jika ingin membuat kurikulum baru, melakukan perubahan kurikulum, orang tua harus diajak serta. Karena waktunya anak-anak ini lebih banyak bersama keluarga. Dan tanggung jawab lingkungan ini, itu sebagian besar juga menjadi tanggung jawab keluarga. Tim Kuasa Kata melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.